Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brekas Al-Rijal Harfa dari Offering D, Prodi D3 Mesin Otomotif, Universitas Negeri Malang. Saya di sini akan membahas soal termodinamika. Ya, nggak usah lama lagi, kita mulai. Nomor 1. Berikut beberapa persamaan termodinamika. Setiap proses yang diberikan kalor terdapat sistem dan sistem tersebut melakukan usaha, maka energi kalor dalam sistem akan terjadi perubahan di dalam sistem setelah dikurangi kerja pada sistem terhadap lingkungan. Nomor 2. Perubahan entropi memiliki satuan internasionalnya, yaitu Joule per Kelvin. Besarnya entropi suatu sistem yang mengalami proses reversibel sama dengan kalor yang diserap. Sistem dan lingkungannya dibagi suhu mutlak sistem tersebut. 3. Mempunyai rumus Q sama dengan delta U plus W. 4. Mempunyai rumus delta S sama dengan delta Q per T. Ya, pembahasan sekarang itu jawabannya. Setiap proses yang diberikan kalor itu Q, terhadap sistem dan sistem tersebut melakukan usaha itu W, maka energi kalor dalam sistem akan terjadi perubahan di dalam sistem setelah dikurangi kerja pada sistem itu U terhadap lingkungan. Karena pernyataan tersebut, termodinamika 1 mempunyai rumus Q sama dengan delta U plus W, dan jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 2. Berikut beberapa rumus termodinamika. Nomor 1, W sama dengan P delta V. Nomor 2, W sama dengan nRT in V2 dibagi V1. Nomor 3, W sama dengan min 3/2 nR delta T. Nomor 4, W sama dengan setengah nR delta T. Nomor 5, W sama dengan P kurung V2 min V1 kurung. Itu jawabannya adalah rumus isokorik, ya. Rumus isokorik itu adalah yang E5. W sama dengan P kurung V2 min V1. Oke, selanjutnya. Sekarang nomor 3. Berikut beberapa rumus termodinamika. Sama ya, yang kayak tadi ya. Bisa dilihat lah sendiri. Dari beberapa rumus tersebut, manakah rumus adiabatik? Sekarang adiabatik ya. Yang adiabatik nomor C3, yaitu W sama dengan min 3/2 nR delta T. Oke, selanjutnya nomor 4, masih sama tentang rumus. Berikut beberapa rumus termodinamika, ya, lihat di situ ya. Dari beberapa rumus tersebut, manakah rumus isobarik? Oke, isobarik sekarang ya. Isobarik itu nomor 1, W sama dengan P delta V. Isobarik. Oke, selanjutnya nomor 5, masih ada rumus lagi. Sekarang rumus dari isotermik, ya, isotermik. Isotermik itu nomor 2, B, yaitu W sama dengan nRT in V2 bagi V1. Oke, selanjutnya nomor 6. Berikut beberapa persamaan keadaan gas. Sekarang keadaan gas. Tekanan tetap V per T sama dengan konstan. V1 per T1 sama dengan V2 per T2.
volume tetap P per T sama dengan konstan. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Yang ketiga, suhu tetap PV sama dengan konstan. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nomor 4, kalor tetap PT sama dengan konstan. T1 kali T1 sama dengan P2 kali T2. Nomor 5, kalor tetap V per P sama dengan konstan. V1 per P1 sama dengan V2 per P2. Pernyataan yang benar tentang hukum Gay-Lussac adalah yang nomor 1, A. Tekanan tetap V per T konstan sama dengan konstan. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Oke, selanjutnya. Nomor 7. Berikut beberapa pengertian termodinamika. Nomor 1. Proses perubahan yang dialami gas pada suhu sistem selalu dipertahankan konstan delta T sama dengan 0. 2. Proses perubahan yang dialami gas pada tekanan sistem selalu dipertahankan tetap delta P sama dengan 0. 3. Proses perubahan yang dialami oleh gas di mana gas tidak mengalami perubahan volume atau volume tetap delta V sama dengan 0. Proses yang tidak ada. Nomor 4. Proses yang tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem gas ke lingkungan sama dengan delta Q sama dengan 0. Proses perubahan keadaan gas yaitu tekanan, volume, dan suhu. Dari beberapa pernyataan tersebut, manakah pengertian dari isotermal? Ya, isotermal itu yang 1, A. Proses perubahan yang dialami gas pada suhu sistem selalu dipertahankan atau konstan. Delta T sama dengan 0. Oke, selanjutnya. Masih sama. Berikut beberapa pengertian termodinamika ya. Masih sama. Soalnya, tapi ini pertanyaan beda. Dari beberapa pengertian tersebut, manakah pengertian dari isokorik? Sekarang isokorik. Isokorik itu yang nomor 3. Proses perubahan yang dialami oleh gas di mana gas tidak mengalami perubahan volume atau volume tetap. Delta V sama dengan 0. Itu isokorik. Sekarang masih sama. Nomor 9. Berikut beberapa pengertian termodinamika. Ya, masih sama ya pilihannya itu ya. Dari beberapa pengertian tersebut, manakah pengertian dari isobarik? Sekarang isobarik, oke. Isobarik itu nomor 2. Ya. Proses perubahan yang dialami gas pada tekanan sistem selalu dipertahankan atau tetap delta P sama dengan 0. Oke, selanjutnya. Masih sama 10. Nomor 10. Berikut beberapa pengertian termodinamika. Ya, masih sama yaitu ya. Dari beberapa pengertian tersebut, manakah pengertian dari adiabatik? Sekarang adiabatik. Adiabatik itu nomor 4. Proses yang tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem gas ke lingkungan. Delta Q sama dengan 0. Oke, selanjutnya. Pernyataan yang benar tentang proses termodinamika adalah A. Isobarik adalah proses perubahan gas pada tekanan tetap. Selanjutnya 12. Semua gas ideal mengalami proses isokorik sehingga B. Pada suhu tinggi, kecepatan rata-rata molekul lebih besar. Sekarang selanjutnya nomor 13.
Pada termodinamika, gas ideal mengalami proses isotermik jika A. Perubahan keadaan gas suhunya tetap. Nomor 14. Berikut beberapa pernyataan termodinamika. Nomor 1. Muncul sejak abad 18. 2. Ilmu termodinamika mulai dengan pendekatan makroskopik. Nomor 3. Muncul sejak abad 17. 4. Ilmu termodinamika mulai dengan pendekatan mikroskopik. Pertanyaan yang benar adalah B. 2 dan 3. Ilmu termodinamika mulai dengan pendekatan makroskopik dan muncul sejak abad 17. Selanjutnya nomor 15. Berikut beberapa jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Yang pertama, sistem terbuka, sistem tertutup. Yang kedua, sistem tertutup. Yang ketiga, sistem riget. Yang keempat, sistem terisolasi. Pernyataan yang benar tentang sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungannya adalah B. 1, 2, dan 4. Sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Oke, sekarang kita akan membahas soal esai. Yang pertama, proses terjadinya isobarik. Itu adalah proses termodinamika di mana tekanannya konstan. Isobarik itu tekanannya konstan ya. Yang kedua, jelaskan proses terjadinya isotermal. Isotermal itu perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Jadi isotermal itu keadaan gas pada suhu tetap. Yang ketiga, jelaskan proses terjadinya isokorik. Isokorik itu jika gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan. Kalau isokorik itu volumenya konstan. Yang 4, jelaskan proses terjadinya adiabatik. Itu sistem yang tidak melakukan pertukaran panas dengan lingkungannya. Adiabatik itu tidak melakukan proses pertukaran. 5, sebutkan dan jelaskan penerapan di bidang otomotif isobarik, tentang isobarik. Oke. Kita jawab ya. Pemanasan air di dalam ketel mesin uap sampai ke titik didihnya dan diuapkan sampai air menjadi uap. Kemudian uap tersebut disuperpanaskan atau superheat. Dengan semua proses berlangsung pada suatu tekanan konstan. Nah, sekian dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. See you.